Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Novi Puspitasari masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Kita memiliki harapan tentunya. Kita juga di balik harapan itu kita butuh pergerakan sebagai bentuk perjuangan. Saya mohon kepada teman-teman semua, kita harus tetap solid. Walaupun kita 70%, saya yakin setelah ini akan ada aksi yang lebih dari ini. Jika pengurus FKN Kabupaten Tanggamus, kita harus desak. Jika pemerintah tidak merealisasikan kemauan kita akan adakan aksi yang lebih dari ini. Secepatnya. Ratusan tenaga kerja sukarela atau TKS, tenaga kesehatan atau nakes, dan TKS non-nakes se-Kabupaten Tanggamus melakukan aksi damai disertai doa bersama di depan lapangan sekretariat kantor Bupati Tanggamus, Selasa 21 Maret 2023. Rombongan nakes dan non-nakes tersebut datang untuk mempertanyakan nasib mereka terkait P3K kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dalam orasinya, Alam, perawat Puskesmas Anterbrak, menyampaikan aspirasi kerisauan para TKS nakes dan non-nakes se-Kabupaten Tanggamus tentang kepastian regulasi yang mengatur nasib mereka. Adapun poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah: 1. Belum adanya regulasi pasti yang mengatur nasib para honorer nakes dan non-nakes di tahun 2023. 2. Tak sebandingnya jumlah gambaran formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 hanya 55, dengan jumlah yang timpang dibandingkan jumlah P3K di pendidikan. Menurut Alam, para nakes dan non-nakes pada masa COVID-19 menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan tersebut, namun keadilan tak memihak pada mereka saat penerimaan P3K. Beberapa waktu lalu, kita semua berada di garda terdepan. Lantas, apakah sampai saat ini kita mendapatkan reward atas hal tersebut? Mengapa pemerintah saat ini serasa buta, bahkan berencana akan menghapuskan tenaga honorer di Indonesia? Teriaknya Alam lantang. Alamoko. Hasil pertemuan dengan Pak Sekda dan Kadis? Ya, alhamdulillah beliau memfasilitasi kita ditemukan dengan pihak dari BKD dan kepala dinas, jelaskan kepada kita, alhamdulillah anggapannya bagus. Intinya nanti akan dihitung per kebutuhannya dan akan disampaikan lagi kepada kita untuk menyampaikan apakah kuota nakes yang 55 itu masih bisa ditambah apakah tidak, nanti berdasarkan perhitungan yang akan dilakukan dari keterangan Pak Sekda tadi. Ya, kapan itu kira-kira? Untuk 2023 kan sudah habis, itu sudah diusulkan dan sudah informasi final dari kan? beliau ditunggu sekitar 1 minggu. Nanti kita akan dipanggil lagi ke kediaman beliau apa di sini, nanti kita akan diajak sharing lagi, tapi tidak perlu rame-rame lagi seperti ini. Jadi cukup perwakilan aja dari tenaga kesehatan. Enggak, saya nggak dengar kan dari awal. Mas Moko ini kan ngomong sudah berapa kali ada pertemuan dengan Dewan, dengan Dinas Kesehatan, dengan Bupati bahkan. Betul. Kan janji-janji manis terus yang diterima kan? Betul. Ini apa kira-kira mau yakin nggak ini dengan apa yang disampaikan oleh Sekda? Saya percaya dengan Pak Sekda, karena memang untuk bertemu dengan Pak Sekda kita belum pernah. Mudah-mudahan Pak Sekda tidak terbuka hatinya untuk membantu kita dalam rangka menaikkan jumlah kuota kita. Menurut Mas Moko sendiri, kuota itu bisa dinaikkan untuk saat ini, untuk 2023. Apa misalnya nanti setelah pemilihan lagi, misalnya pemilihan lagi 2024? Kalau menurut saya bisa. Bisa ya? Diusulkan lagi bisa ya? Bisa. Kuota itu bisa naik artinya kan? Idealnya berapa Mas kuotanya Mas? Idealnya kalau misalnya mau mengimbangi dengan kabupaten lain 400-an, karena mayoritas 400. Sekarang kuota yang disediakan 2023?
55. 55. Artinya kan sangat jauh ya. Karena jumlah kita nakes non nakes yang honor di Tanggamus ini kisaran 540-an. Dan tuntutannya itu mas, penambahan kota ya? Iya. Ini Mas Moko sekali lagi, seandainya memang tidak ada titik temu dan kota itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, kota itu tidak ditambah, apa yang akan dilakukan Mas Moko dan kawan-kawan? Nanti kita musyawarah dengan rekan-rekan apakah memang keputusan ini akan kita terima dengan lapang hati ataukah akan ambil keputusan lain, apa mogok kerja ataukah cara apa. Yang jelas saya pribadi menjadi honorer sudah 16 tahun. Saya kan audiennya dengan siapa aja? Dinas Udah pernah dengan Dinas Kesehatan, dengan BKD, dengan Dinas Kesehatan, difasilitasi oleh Komisi 4. Sudah pernah dengan Ibu Bupati juga sudah pernah kita sharing. Tapi belum ada kejelasan. Belum ada hasil dari situ. Oke. Mudah-mudahan yang terakhir ini ada hasil. Alam juga berharap dan mendesak agar pemerintah bisa merealisasikan harapan mereka. Jika pemerintah tidak bisa merealisasikan kemauan kita, maka kita akan adakan aksi yang lebih dari ini, ucapnya. Ia juga berharap agar pengurus Forum Kesehatan Nusantara atau FKN Tanggamus agar bisa terbuka kepada anggota-anggotanya dan mau menjawab pertanyaan dari bawahannya. Saya mewakili seluruh teman-teman agar pengurus FKN Kabupaten Tanggamus bisa terbuka menjawab pertanyaan para bawahannya. Jangan diam, jangan seolah-olah suara kami tidak ada gunanya, ujar Alam. Rasa damai lah, mereka doa bersama. Jadi mereka ini kan sudah berapa kali ada pertemuan. Ya, ada pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus dan sampai saat ini cuma janji-janji. Itu yang kata mereka sih, bukan kata saya. Kira-kira apa yang diberikan Pak Sekda, pemerintah Tanggamus janjikan berikan harapan kepada mereka saat ini ketika mereka menuju Pak Sekda? Ya, yang kita tangkap adalah yang pertama kekhawatiran ya, dengan aturan pemerintah pusat bahwa tahun 2023 adalah tahun terakhir transisi terkait dengan tidak diperbolehkannya tenaga honorer. Tetapi untuk menjawab itu kita kembalikan lagi kepada kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, mereka juga menginginkan ada penambahan kuota dari penerimaan P3K. Ini juga sudah kita jelaskan prosedural yang harus kita tempuh. Intinya adalah apa yang menjadi keinginan teman-teman nakes, tenaga honorer, tenaga PLUD ini akan coba kita sesuaikan ke depannya ya dengan kemampuan APBD. Tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman nakes juga setuju yang 3 orang tadi pengurus dari forum mereka ke depan minggu depan akan ada komunikasi lagi sehingga tidak harus beramai-ramai. Kasihan juga kan kendaraan juga sewa seperti ini. Yang penting mereka benar-benar jadi wakil dari komunitas nakes tenaga honorer ataupun yang sejenisnya. Intinya adalah pemerintah daerah akan mencari titik tengah dan berupaya supaya mereka bisa masuk dalam formasi selagi memang aturan yang diterapkan seperti hari ini. Kalau ke depan ada perubahan mungkin lain lagi pola. Jadi seperti itu. Kira-kira kuota itu berdasarkan usulan dari pemerintah daerah atau memang sudah ditentukan dari pusat? Seperti itu kan? Karena begini, informasi dari mereka juga bahwa kabupaten-kabupaten lain itu nggak signifikan begitu dengan dinas-dinas pendidikan. Kita cuma 55 orang itu tahun ini. Itu bagaimana Pak Sekda? Apa memang nggak kesehatan misalnya tidak memprioritaskan itu, misalnya pendidikan semua sekian ribu? Sebenarnya saya nggak mau masuk ke ranah itu ya, itu kan hanya hitungan matematika sederhana. Berapa jumlah satuan pendidikan kita? Di angka sekitar 400 sampai 500. Satu sekolah itu sekian tenaga guru. Berapa jumlah puskesmas kita? 24 sampai taruhlah mau sebanyak sampai 30, wajar. Kan rasio jatuhnya. Tenaga guru jauh lebih banyak di setiap daerah daripada tenaga nakes. Otomatis pakai rasio dong. Teman-teman yang ada di nakes pasti hitungan matematika sederhana ini pasti bisa menghitung. Jadi kita tidak usah masuk ke arah
itu titik poinnya adalah pemerintah daerah dengan perwakilan tadi akan terus membangun komunikasi, menjawab terkait dengan formasi itu dari mana. Ini semuanya punya kewenangan. Hanya di pemerintah daerah kembali lagi, kalau bicara aturan hari ini, hanya yang bertanggung jawab terhadap kemampuan anak-anak. Tapi kalau bicara formasi sampai dengan anjabnya kebutuhan organisasi, ini kolaborasi sampai dengan Kementerian Teknis ataupun Kementerian Kesehatan, termasuk keuangan dan lain-lain. Kembali lagi, tidak juga bisa pemerintah daerah hanya memutuskan sendiri. Ini juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi, apalagi sampai dengan tingkat kementerian, termasuk Menpan-RB. Kira-kira Pak Sekda, Ya. untuk bayangan seminggu lagi seperti yang Tanggamus janjikan untuk ketemu lagi dengan mereka, dengan tuntutan mereka untuk penambahan kuota P3K itu yang mereka tuntut yang utama. Itu ada nggak gambaran untuk bisa menambah itu, Pak Sekda? Ya ada lah, harus optimis dong. Ya Tanggamus kan harus makin sejahtera, berarti APBD-nya makin baik, jadi bisa untuk menggaji kawan-kawan. Dan nggak sesuai nih apa yang dijanjikan, seperti apa yang dikhawatirkan oleh mereka. Ya Yang seperti sudah ketemu misalnya dengan pemerintah kabupaten selama ini mereka sudah dulu. yang harus mereka juga nanti pahami, saya akan terbuka kondisi kemampuan daerah. Ya, tahun depan contohnya kita ada pilkada. Yo, siapa yang menanggung anggarannya? APBD kita kan? Nah, sebenarnya ini kan hanya masalah komunikasi. Saya rasa ke depan, minggu depan insya Allah. Nah, ini kalau mereka juga memahami apakah nanti ke depannya bertahap atau seperti apa. Orasi ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Suryo. Sementara beberapa perwakilan dari TKS Nakes dan TKS Non-Nakes dipanggil menghadap Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menyampaikan aspirasi mereka di ruangan Setda Kabupaten Tanggamus. Sesaat setelah pertemuan dengan perwakilan dari Forum Nakes, Harmoko, Koordinator Lapangan atau Korlap mengatakan, hasil pertemuan dengan Sekda, Kadis Kesehatan dan Kepala BKD, bahwa akan dihitung perkebutuhannya dan akan menyampaikan ke kita apakah kuota P3K 55 orang itu bisa ditambah atau tidak berdasarkan penghitungan. Lanjutnya, menurut Sekda hasilnya nanti akan disampaikan sekitar 1 minggu dari sekarang. Nanti kita akan dipanggil lagi, tapi tidak perlu ramai-ramai. Cukup perwakilan aja dari TKS Nakes dan Non-Nakes. Saya percaya dengan Pak Sekda, karena kami memang belum pernah ketemu dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan Pak Sekda terbuka hatinya untuk membantu kita menaikkan jumlah kuota P3K kita, harap Harmoko. Harmoko juga menambahkan, apabila kuota tidak ditambah, kami akan musyawarah dengan rekan-rekan apakah keputusan ini akan diterima atau kita akan mengambil keputusan lain apakah akan mogok kerja. Yang jelas, saya pribadi menjadi honorer sudah 16 tahun. Harapan saya kerja di puskesmas tidak lain untuk itu, diangkat P3K. Tetapi kenyataannya sudah 16 tahun masih seperti ini. Sebelumnya, tahun 2022, kami pernah audiensi dengan Dinas Kesehatan, BKD, difasilitasi Komisi 4 DPRD Tanggamus. Bahkan dengan Ibu Bupati juga pernah, tapi belum ada hasil, jelas Harmoko. Sementara Sekda Tanggamus, Hamid Halubis mengatakan, ini hanya kekhawatiran para TKS saja. Yang kita tangkap dari pertemuan ini adalah, yang pertama kekhawatiran dengan aturan pemerintah pusat. Bahwa pada tahun 2023 ini adalah tahun terakhir bagi TKS, transisi terkait dengan tidak dibolehkannya tenaga honorer, tetapi untuk menjawab itu kita kembalikan lagi kepada kewenangan dari pemerintah pusat, ucap Sekda. Yang kedua, mereka juga menginginkan ada penambahan kuota dari penerimaan P3K. Ini juga sudah kita jelaskan prosedural yang harus kita tempuh. Intinya adalah apa yang menjadi keinginan dari teman-teman TKS Nakes dan TKS Non-Nakes ini akan kita sesuaikan ke depannya dengan kemampuan APBD. Dan itu sudah kita sampaikan pada perwakilan teman-teman Nakes tadi. Intinya pemerintah daerah akan mencarikan titik tengah dan berupaya supaya mereka bisa masuk dalam formasi P3K. Selanjutnya Sekda menjelaskan alasan kenapa lebih banyak formasi P3K pendidikan. Berapa jumlah satuan pendidikan kita? Di angka sekitar 400 sampai 500 satuan pendidikan. Satu sekolah sekian tenaga guru, berapa jumlah puskesmas kita? 24, taruhlah 30. Jadi wajar kan rasio jatuhnya. Tenaga guru jauh lebih banyak di setiap daerah daripada tenaga kesehatan. Otomatis pakai rasio, pungkas Sekda. Adi Patriot, News TV melaporkan dari Tanggamus.
Sekian berita dari kami. Saya Novi Puspitasari dan seluruh kru Patriot News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.